Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan pemahaman, dimudahkan belajar, dimudahkan murajaah, dimudahkan kita istiqomah hingga akhir pertemuan nanti, dan dimudahkan mengambil manfaat dari pelajaran kita ini insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masuk fi'il mutasarrif yang sebenarnya sudah kita mulai. Fi'il mutasarrif di pertemuan sebelumnya sudah kita baca pengantarnya, namun tidak masalah kita baca ulang dari judulnya, dari judulnya yaitu fi'il mutasarrif. Kita bahas fi'il berikutnya, fi'il mutasarrif. Setelah kita berpanjang lebar membahas fi'il jamid yang cukup rumit ya, cukup berat dan rumit, alhamdulillah sudah kita lewati. Tinggal di murajaah terus menerus supaya tidak lupa dengan fi'il jamid dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Nah, adapun sekarang fi'il mutasarrif ini bonus saja karena materinya insyaallah mudah. Nanti juga fi'il ta'ajjub dan seterusnya insyaallah ini mudah. Jadi kita sudah melewati bagian dari bab 1 ini yang tersulit sudah kita lewati sebenarnya, yaitu ketika membahas af'alul qulub. Ya, sudah kita lewati alhamdulillah. Itu termasuk pembahasan yang cukup bermanfaat dan panjang lebar sudah kita lewati. Kemudian juga sudah kita lewati bab fi'il jamid, ini termasuk yang cukup mendalam. Nah, sekarang kita masuk fi'il mutasarrif, ini bonus saja, pembahasannya insyaallah ringan. Ya. Baik. Qala mu'allif rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini menjelaskan fi'il mutasarrif yaitu lawan fi'il jamid, artinya dia punya tasrif. Ya, dia bentuknya bisa punya madi mudhari amr, bisa ya minimal 2. Kalau fi'il mutasarrif ini minimal 2 bentuk. Tapi kalau fi'il jamid pada asalnya 1 bentuk saja. Kalau tidak madi saja, amr saja atau mudhari saja. Ya, itu asal dari jamid. Adapun fi'il jamid yang memiliki kadang punya 2 bentuk itu kadang, jarang, teman-teman. Bisa jadi ada fi'il jamid punya 2 bentuk. Ya, entah itu madi dengan mudhari'nya atau madi dengan amrnya, namun itu sangat jarang. Sehingga defaultnya, hukum asalnya fi'il jamid hanya 1 bentuk saja, madi saja, amr saja atau mudhari' saja. Adapun fi'il mutasarrif nanti justru pada asalnya dia bentuk idealnya, bentuk sempurnanya dia memiliki 3 bentuk fi'il berdasarkan waktu, yaitu madi, mudhari', amr, punya semuanya, bisa ditasrif. Namun nanti ada fi'il mutasarrif yang naqs, yang cacat atau kurang, sehingga dia tidak sempurna, hanya memiliki minimal 2, yaitu apa? Madi mudhari' saja atau terkadang mudhari' amrnya saja, gitu. Nanti kita akan jelaskan. Baik, penulis menjelaskan, qala mu'allif rahimahullah, al-fi'lu mutasarrifu, fi'il mutasarrif huwa ma lam yushbih, ya, dibaca asbaha yushbihu, wazannya af'ala yuf'ilu, artinya serupa atau menyerupai. Boleh juga dibaca syabbaha yushabbihu, nanti maknanya menyerupakan juga boleh. Sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau dibaca asbaha yushbihu berarti lam yushbih, ya, jazm kan, sukun. Lam yushbih al-harfa, kalau disambung menjadi yang lam yushbihil harfa, yaitu fi'il yang tidak menyerupai huruf fil jumudi dalam kejumudannya, artinya dalam jamidnya. Huruf itu kan jamid ya teman-teman. Dia seperti itu saja bentuknya, cuma 1, tidak berubah-ubah berdasarkan waktu, sama seperti fi'il jamid. Nah, oleh karena itu dipertentangkan di sini fi'il mutasarrif itu bukan fi'il yang menyerupai huruf atau
Bahasa lainnya bukan fi'il jamid. Ai fi luzumihi tariqatan wahidatan. Apa itu kejumudan? Yaitu luzumihi tariqatan wahidatan. Tariqatan wahidatan. Itu ketika suatu kata itu, suatu fi'il itu luzum, senantiasa tetap tariqatan wahidatan dalam bentuk yang satu. Itu namanya jamid. Fi ta'biri dalam kalimatnya atau dalam ungkapannya. Li'annahu yadullu ala hadasin muqtarinin bizaman. Karena fiil mutasorif itu ya seharusnya dia yadullu ala hadasin muqtarinin bizaman. Dia memberikan menunjukkan makna hadas perbuatan yang terikat dengan waktu. Artinya fiil mutasorif itu ketika waktunya lampau bentuknya seperti ini misalkan. Bentuknya jadi kataba. Waktunya sedang terjadi sekarang hadir ya. Jadi yaktubu. Amr akan datang menjadi uktub. Nah, namanya fi'il mutasorif. Tergantung waktu. Fahuwa yakbalu at-tahawula. Maka fi'il mutasorif itu dia yakbalu. Dia bisa menerima tahawul, perubahan. Bisa menerima perubahan bentuk min suratin ila suratin. Dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Li'ada ilma'ani. Dalam rangka untuk menyampaikan pesan. Faedah makna. Fi azminatiha yang tergantung dengan waktu-waktunya, waktu-waktu yang mukhtalifah yang beragam ya. Ada waktu lampau, sekarang akan datang. Azminah jamak dari zaman, azminatun jamak dari zamanun. Wa huwa qismani, ada dua macam dari fi'il mutasorif. Berikutnya perhatikan ya, dibagi dua, fi'il mutasorif dibagi dua. Yang pertama disebut dengan tamut tasorruf atau fi'il mutasorif yang sempurna, tam. Yang kedua nanti namanya naqisut tasarruf, naqis, yaitu fi'il mutasorif yang ada kekurangan di situ, kekurangan ya, tidak sempurna. Ya, apa maksudnya? Lihat yang tam dulu, tamut tasarrufi wa huwa ma ta'ti minhu al-af'alus salasatu bittiradin. Yaitu fi'il yang jumlahnya 3. Ya, yaitu fi'il mutasorif yang sempurna adalah fi'il mutasorif yang dia punya 3 bentuk, gitu maksudnya. Yang dia ta'ti, yang dia hadir dengan ya atau berupa 3 bentuk fi'il bittiradin yang berturutan, selalu beriringan. Yaitu beriringan waktunya. Ya, tadi? Yaitu waktu lampau nanti ada fi'il madhi, waktu sekarang fi'il mudhari, akan datang amr gitu, ya. Af'al salisa itu maksudnya madi mudhari amr. Misal contohnya kataba yaktubu uktub ya, kataba madi yaktubu mudhari uktubnya amr. Wa huwa kullul af'ali illa qalilan minha. Maka itulah fi'il mutasorif yang tam. Kullul af'al semuanya itu namanya kataba yaktubu uktub, ini fi'il tasorif yang tam ketika memiliki 3 bentuk, illa qalilan minha, kecuali sedikit di antara atau dari fi'il-fi'il yang illa qalilan minha, sedikit saja yang dikecualikan dari selain fi'il mutasorif yang tam. Artinya ada fi'il mutasorif yang tidak tam, tapi jumlahnya qalilan, sedikit saja. Nanti sehingga dinamakan dengan naqis. Nah, barulah kita baca naqis. Naqisut tasorif, jumlahnya sedikit. Wa huwa ma ya'ti minhu fi'lani faqat. Dia hanya punya 2 bentuk saja, 2 bentuk fi'il saja, yaitu imma al-madhi al-wal mudhari. Ya, pertama bisa jadi bentuknya itu madi mudhari saja, tanpa fi'il amr. Tanpa fi'il amr. Perhatikan. Mislu contohnya kada yakadu. Ya, kada yakadu enggak punya fi'il amr. Maknanya apa? Kalau sudah belajar fi'il kada, ada kada pelajaran nahwu. Apa itu maknanya? Hampir-hampir gitu ya. Hampir-hampir. Kada yakadu. Baik. Dan ausyaka yushiku, wazannya af'ala yuf'ilu. Ausyaka yushiku artinya mulai. Salah satu maknanya adalah mulai. Atau boleh juga maknanya nyaris, hampir ya, bisa juga maknanya nyaris atau hampir. Itu juga enggak punya fi'il amr, Juga kemudian akhwatukana seperti mazala, zala, yazalu.
Zala yazalun teman-teman harus didampingi dengan ma. Harus didampingi dengan alat negasi. Ya, ma, la, lam memang sepaket, makanya di situ tidak dibuang maknya, memang paketan dari zala dengan yazalu. Zala yazalu saja enggak punya fi'il amr, sehingga akhwatu kana itu yang zala yazalu infakka yanfaku tidak punya amarnya, tidak punya bentuk amarnya. Bariha yabrahu juga sama. Taib, maknanya apa? Zala yazalu, mazala wa ma yazalu, man fakka man ya ma yanfaku, ma bariha ma yabrahu. Ini maknanya sama, yaitu apa? Istimrar, menunjukkan makna senantiasa atau terus-menerus. Ya, masih ingat pelajaran dulu ya, pelajaran apa? Akhwatu kana. Taib. Namun biasanya kalau mudoreknya akhwatu kana itu biasanya pasangannya pakai la, ya bukan pakai ma. Biasanya pakai la. La yazalu. La yazalu. Ya. La yanfakku gitu. La yabrahu biasanya pakai la. Namun intinya sama saja. Karena yang penting ada negasinya. Baik. Kemudian wa kulluha minal af'alin naqisati, maka semua yang disebutkan itu adalah termasuk fi'il-fi'il naqisah, fi'il-fi'il mutasarrif yang naqis. Itulah yang kita sering dengar istilah fi'il naqis ya. Kana dan saudara-saudarinya. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau kana masih bisa ada amarnya ya. Kalau kana yakunu masih berlaku kun. Namun ini contoh yang fi'il naqis yang mutasarrif yang hanya memiliki madi dan mudhari'nya saja. Lanjut. Sekarang berikutnya ada juga bentuknya mudhari' dan amarnya saja. Tadi madi mudhari', sekarang mudhari' dan amarnya saja. Enggak punya fi'il madi. Contohnya yada'u dengan da'. Itu kan mudhari' dan amr. Yada'u dengan da', wawunya tidak termasuk. Yazaru dengan zar, ini juga termasuk apa? Mutasarrif yang naqis, enggak punya fi'il madi, enggak punya lengkap 3 bentuk fi'il. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini perinciannya, pembahasan akhir dari fi'il mutasarrif, diperhatikan. Wa qad sumi'a sama'an nadiron, yang yang sahih dibaca sama'. Ya, adapun istilah sima'i itu ya menurut sebagian ya ulama istilah yang tidak fasih. Yang fasih adalah sama'i, bukan sima'i. Memang yang terlebih terkenal adalah sima'i. Namun yang fasih itu namanya sama'i. Ya. Wa qad sumi'a sama'an nadhiran. Ya. Tentu qad ini maknanya sungguh, ya, benar-benar, tentu. Terjemahnya banyak, intinya untuk menegaskan. Tentu saja, ya. Sumi'a sama'an nadiran al-madi. Ya, fi'il madi itu fi'il madi dari bentuk tadi yada'u da, kemudian yazaru zar, bentuk fi'il madinya yang ditiadakan di sini sama'an nadiran, sebenarnya ya ada tapi nadir. Sebenarnya sama'an diperdengarkan di lisan orang Arab, di kalangan Arab itu ada, namun nadiron sedikit atau langka, jarang. Ya, min yada'u yazaru, bentuk madinya itu jarang, sehingga cuma punya mudhari dan amr saja. Artinya teman-teman, ditiadakannya fi'il madi bukan berarti enggak ada sama sekali, ada tapi jarang, gitu saja. Sama ketika kita bahas fi'il jamid, memang umumnya hanya satu bentuk. Ya, kalau enggak madi saja, amr saja, mudhari saja, tapi bukan berarti enggak ada bentuk kedua. Ada mungkin tapi jarang. Itu maksudnya. Baik ya. Sehingga dalam kaidah orang Arab apa? Jarang itu ya sudah tidak dianggap gitu. Karena jarang ya sudah tidak dianggap, ditiadakan saja. Baik. Faqalu, mereka orang Arab ya menentukan ada bentuk madinya yaitu wada'a dan wazaro. Ya, wada'a yada'u tadi da gitu ya. Kemudian wazaro yazaru zar gitu. Biwazni dengan bentuk wazan yang mengikuti fi'il wada'a. Wada'a yad'u da. Berarti sama, wada'a yad'u da. Wazaro yazaru zar. Ikuti pola itu. Ikuti polanya wada'a. Illa dikecualikan anna zalika
syazun dibaca syazun karena khabar anna mansub marfu. Li'an illa anna zalika syazun fil isti'mali ya. Hanya saja saya ulangi illa anna zalika syazun fil isti'mal. Penggunaannya itu kalau digunakan nanti menyimpang ya. Ya anna zalika lafaz madinya wada'a dengan wadzara ini syazun dia menyimpang fil isti'mal kalau digunakan. Ketika digunakan menyimpang nanti jadinya. Ya. Apa bentuk penyimpangannya? Li'annal araba kullahum. Kullanya taukid menegaskan al-arab. Li'anna al-araba karena bangsa Arab ya, orang Arab kullahum seluruhnya ya, illa qalilan dikecualikan sedikit saja minhum di antara mereka qad umita majhul dari amata yumitu umita majhul dari amata umita hadzal madi min lughatihim. Apa? Kebanyakan mereka, mayoritas mereka umita hadzal madi, fi'il madi dari lafaz tadi apa? Yada'u yadharu dar itu ya apa? Umita. Di bahasa letternya terjemahnya apa? Dimatikan. Mati. Bahasa bebasnya terjemah luasnya apa? Qad umita ditiadakan ya, ditiadakan, diabaikan min lughatihim dari ya ucapan mereka, dari bahasa orang Arab. Baik. Dihentikan, dia mati, artinya berhenti sudah, tidak dipakai lagi, jarang. Walaisal ma'na annahum lam yatakallamu bihi, itu ana cari tidak ketemu itu. Lam yatakallamu bihi apa? Albitatan. Albitah. Ya, ana belum dapat albitah itu maknanya apa. Walaisal ma'na annahum lam yatakallamu bihi ya. Bahwasanya makna al-makna itu maksudnya lafaz wada'a tadi bentuk madinya, wada'a wazara annahum bahwasanya orang Arab itu tidak memakai sebagai bahasa sehari-hari mereka. Lam yatakallamu, mereka tidak bercakap-cakap dengan lafaz itu. Itu bal qad takallamu bihi dahran tawilan. Padahal gitu kan, padahal mereka itu ketika menggunakan suatu kata pasti mereka gunakan dalam waktu yang panjang. Dahr ya waktu, tawilan yang panjang. Enggak mungkin orang Arab cuma pakainya 1 jam saja. Mufradat ini dia pakai cuma 1 tahun aja, enggak mungkin, pasti dipakai dari zaman dulu ya. Dipakai pasti. Walaupun nanti ada beberapa kosakata yang ternasah gitu ya, terhapus. Nah, dari setiap zaman kadang ada mufradat yang populer di zaman ini, di zaman yang berikutnya, di generasi berikutnya mufradat yang populer ganti lagi, itu mungkin bisa jadi, tapi yang pasti dipakainya bukan sehari 2 hari satu lafaz itu. Summa amatuhu bi ihmali, ihmal ya, diabaikan, ditiadakan. Isti'maluhu. Ya, penggunaannya ihmal. Ihmal ini berarti seakan-akan fiil dari isti'mal. Summa amatuhu, kemudian orang bangsa Arab itu amatu tadi mengabaikannya, mengabaikan bentuk madi dari yada'u dan yazaru. Enggak ada, jarang dipakai. Bi ihmalihim isti'maluhu, penggunaannya ya ihmalihim, diabaikan oleh orang Arab. Ditiadakan oleh orang Arab. Ihmalu isti'malu fa'il dari ihmal. Boleh enggak? Boleh saja karena isim bisa beramalan fiilnya. Falamma jama'a. Falamma jama'a al-ulama'u, tatkala para ulama nahwu, ulama bahasa tentunya, jama'a mengumpulkan, meneliti ma wasala ilaihim, ya, yang meneliti kaidah-kaidah lughah bahasa yang sampai pada mereka, min lughatil Arab, tentu dari bahasa Arab, bahasa-bahasa Arab, ya. Wajaduhu, akhirnya mereka mendapati hasil penelitian mereka mumatan, lafaz madi dari yazaru dengan yada'u itu tidak ada, diabaikan, enggak ada. Ila ma sumi'a minhu sama'an nadiran, kecuali penggunaannya itu sedikit saja, diperdengarkan di kalangan mereka itu sedikit saja, jarang. Wa min hadzan nadiru hadisuna, nanti baru kita bahas di lafaz ini, yaitu di hadis pertama da'aul habasyata
Ma wada'ukum. Kayak mana bacakan ulang. Yaitu ada bentuk bentuk fi'il madhi di dalam hadis. Fi'il madhi dari fi'il mutasarrif yada'u, yaza'u, yada'u da' ya. Tapi fi'il madhi ini jarang, tapi tetap saja ada dalam hadis. Contohnya di hadis ini akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'au ya. Da'au bukan itunya ya. Yaitu wada'an nanti setelahnya. Da'aul habasyata ma wada'ukum. Ya, da'au al-habasyata ma wada'ukum. Kita fokusnya ke ma wada'ukum di situ, wada'annya bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu maknanya nanti itu itu maknanya da' ma yaribuk, seperti hadis da' ma yaribuk. Itu nanti ke sana arahnya. Da'u itu maknanya ya, biarkanlah, tinggalkanlah ya. Al-habasyata, orang-orang Habasyah, yaitu orang Ethiopia. Tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang Habasyah itu. Ma wada'ukum, selama mereka apa? Membiarkan kalian, tidak mengganggu kalian. Maka fokusnya ke wada'u itu aslinya wada'a fi'il madhi ya, dari yada'u dan da' yang merupakan fi'il mutasarrif yang nakis, menunjukkan ada tetapi jarang dipakai. Wa quri'a syudzuzan, dibacanya wada'a di sini, wada'ukum di sini, syudzuzan ini bentuk penyimpangan. Saya ulangi, ini sudah titik sebenarnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, begitu maksudnya. Wa quri'a syudzuzan, juga itu maksudnya, dan kemudian ya, bentuk madinya tadi wada'a dari yada'u dan da' tadi itu juga bisa dibaca dalam konteks kalimat yang lain syudzuzan, dalam kondisi syudzuz, menyimpang, nyeleneh. Yang dipakai adalah ayat Quran, tapi tidak pas kalau dijadikan ayat Quran, karena ada yang kurang. Apa itu? Lihat, ini di surat apa? Ada yang tahu? Allah Ta'ala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat apa? Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha. Baik. Ayat ketiga, ayat nomor 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ harusnya dalnya itu apa? Ditasydid, sehingga di sini sebutkan syudzuz, saz itu artinya menyimpang. Kalau dipaksakan dipakai dalam ayat itu enggak bisa, karena syaratnya kalau yang di ayat Quran itu dalnya tasydid, wazannya berbeda. Apa terjemahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, tidak pula membencinya. Gitu. Situ bitakhfifid dal, dengan cara meringankan dalnya tanpa tasydid. Ya, ini tentu menyimpang, sehingga tidak disebutkan oleh penulis sebagai ayat Quran. Karena ini contoh kalimat saja, seperti kalimat normal. Gitu. Wasumi'a al-masdaru juga, wada'a ini ternyata tidak hanya punya madi, ya. Ternyata ada juga bentuk masdarnya, namun lagi-lagi nadiron, jarang teman-teman. Sumi'a al-masdaru, masdarnya juga dinukilkan, sumi'a diperdengarkan, artinya dinukilkan, disamaikan. Misalkan min yada'u, dari bentuk yada'u, ya. Ka hadis, pada hadis, ini hadisnya riwayatnya akhrajahu Muslim, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, liyantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'atu. Yang dibaca al-jumu'ata. Ya, kita baca dulu terjemahnya. Hendaklah suatu kaum, ya, itu suatu kaum, ya, menghentikan perbuatannya dalam meninggalkan sholat Jumat. Lihat di situ an wad'ihim, wad'in itu kan masdar kan, dari wada'a yada'u da', kemudian nanti masdarnya apa?
wada'an gitu. Nah, ini pakai masdarnya. Ternyata banyak sekali ini turunannya. Padahal dikatakan tadi nakis. Namun ini jarang ya. Madi sama masdarnya jarang dipakai. Namun ada, tetap ada. Baik. Mafhum ya? Lanjut. Ai an tarkihim iyyaha maknanya adalah wada'ihim sih maknanya tarkun, yaitu meninggalkan. Janganlah tadi terjemahnya, hendaklah suatu kaum menghentikan perbuatan orang yang meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan mereka, yaitu sholat Jumat. Ini enggak boleh. Baik. Ai tadi maknanya tarkihim iyyaha kepadanya. Wasumi amiha juga dinukilkan bahwasanya wada'a yada'u da' tadi juga punya bentuk isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya. Fi abyati syi'ri dalam bait-bait syair. Teman-teman perhatikan, bait itu ada mufradnya sama tapi jamaknya berbeda. Kalau bait yang maknanya rumah, maka jamaknya buyutun. Tapi kalau bait yang maknanya bait syair, bait nazom, ya, itu jamaknya abyat. Jadi jangan salah terjemah. Fi abyati syi'ri dalam bait-bait syair. Wa kullu dzalika nadirun, semuanya itu jarang dipakai, fi isti'malihi, jarang dipakai. Ya, ada dalam bait syairnya. Beliau enggak jelaskan karena memang jarang dipakai. Berikutnya, perhatikan. Nah, sekarang kita ke paragraf As-Suyuti. Wa dzakara As-Suyuti. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Fi Ham'ul Hawami gitu. Anna zar wada, bahwasannya bentuk fi'il amr, yaitu zar dan da dari fi'il mutasarrif tadi. Kan tadi ceritanya kita lagi bahas panjang lebar masalah fi'il mutasarrif yang punya dua bentuk saja, yaitu yang nakis, yaitu tadi mudhari dan amr saja. Nah, ternyata dibahas sini, kata Imam Suyuti sebenarnya menurut beliau menganggap bahwasanya zar dan da ini yu'addani adda ya'uddu, diperhitungkan, dihitung, ya, dianggap, digolongkan fil jawami di dalam fil jamid. Kalau As-Suyuti menganggapnya fil jamid saja. Kenapa? Karena izlam yusta'mal minhuma illal amru. Karena menurut beliau sebab ya zar dengan da ini tidak dipergunakan kecuali sebagai amr saja. Tidak punya mudhari, tidak punya madi menurut As-Suyuti. Namun kata penulis yaitu Syekh Mustafa Al-Ghulaini, wa hadza ghaflatun minhu. Ini bentuk kelalaian dari As-Suyuti. Biasa ini ulama saling mengkritisi, enggak apa-apa. Ilmiah, yang penting punya dalil ya. Apa dalilnya dari Imam Syekh Mustafa? Fa inna yad'u. Kenapa? Karena bentuk mudhari'nya, sungguh bentuk mudhari'nya yaitu yad'u. Yad'u. Ya. Yad'u bentuk mudhari'nya dari apa? Dari mudhari'u da, dari mudhari' dari da, fil amrnya da, musta'milun atau musta'malun, kasirun, digunakan atau penggunaannya kasirun, banyak. Artinya banyak digunakan bentuk mudhari'nya itu. Tapi kenapa As-Suyuti mengatakan fil amrnya saja? Nah, ini bentuk kelalaian menurut Syekh Mustafa. Kemudian wa ammal mudhari'u min zar, ya, adapun bentuk mudhari' dari zar, faqad jaa mustafidhan. Ya, tentu mustafidun itu artinya terperinci. Ya, faqad jaa mustafidun fi afsahil kalami wa ashrafihi. Wa ashrafihi, yaitu mustafidun, ya, perlu dibahas secara detail, terperinci, ya, fi afsahil kalami, dalam kalamnya orang Arab yang paling fasih, yang paling mulia. Artinya ada mereka lafaz mudhari'nya itu ada di kalangan Arab itu secara terperinci, digunakan secara mendetail, ya. Kalam yang afsah, yang fasih, mudhari'nya itu fasih. Dan asyraf, ya, mulia. Ya, lafaz yang sering digunakan. Waqad asaita atau waqad asaitu ma warada minhu fil Qur'anil Karim. Syekh Mustafa meneliti, aku menghitung ma warada minhu ada lafaz
mudhari dari wada'a yad'u da ini dalam Al-Qur'an, terdapat dalam Al-Qur'an fil Qur'anil Karim fakana 20 wa nayifan, yaitu sejumlah lebih dari 20 tempat. Yashrina nayif itu artinya lebih dari. Nayif itu lebih dari 20 tempat di Al-Qur'an, ya. Bentuk apa? Bukti bahwasanya banyak digunakan, teman-teman. Iya kan? Iya, ini ya ulama ya biasa mereka saling mengkritisi. Namun harus ilmiah. Ya, tidak boleh mengkritisi ya ulama atau ustadz misalkan tapi tanpa dalil. Kalau punya dalil ya kita bisa mengkaji pendalilan, ilmu ushul fikihnya kuat, ilmu alatnya kuat, ilmu bahasa Arabnya, nahwu sharafnya kuat, ilmu balaghahnya kuat, usulnya semua kuat, ya silahkan. Tapi kalau kita awam ya jangan kita mentahzir para ulama, enggak boleh kita mengkritisi para ustadz karena bukan kelasnya ya. Namun sesama ustadz, sama ulama, sama kiai ya silahkan karena mereka punya ilmunya. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran kita tentang fi'il mutasharrif. Selesai, ya. Adapun nanti kita masuk fi'il ta'jub, ini kita murojaah saja. Sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya mengenai fi'il ta'jub, ya. Nanti kita murojaah lagi. Nah, kita murojaah saja untuk penjelasan tentang fi'il ta'jub atau sighah ta'jub, ya. Yaitu fi'il ta'jub atau sighah ta'jub memiliki apa? Memiliki berapa bentuk? Memiliki dua bentuk kan? Dua rumus. Yaitu ma plus af'ala, kemudian af'il plus ba, yaitu ba yang dibaca bi. Itu rumus yang lebih baku. Ma af'ala dengan af'il bi. Ya. Ma af'ala dengan af'il bi. Kalau yang wazan bentuknya ma'af'ala, setelahnya itu maf'ul bihnya. Kalau ma'af'ala, maka setelahnya maf'ul bihnya mansub. Misalkan tadi ma'ahsana zaidan. Ma'ahsana zaidan, betapa baiknya Zaid. Contoh lain dicontohkan di sini di Syarah Alfiyah, ma'ausa'a al-hadiqata. Ma'ausa'a al-hadiqata. Betapa luasnya kebun itu. Gitu, mafhum ya. Maka ini yang membuat ta'jub itu lafadz ma-nya. Dicatat. Nanti ini kita pengantar dulu saja. Ya, yang membuat ta'jub itu huruf ta'jubnya ta'jubnya adalah huruf ma-nya itu. Ma ta'ajubiyah. Dia isim, dianggap isim, ma-nya itu isim. Tadi sebagai mubtada ya. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, sebagai mubtada'nya ma-nya. Itu penjelasan mengenai ma-nya. Adapun setelahnya jelas insyaallah wazan af'alanya itu fi'il madhi, setelahnya maf'ul bihnya. Itu sighah yang pertama. Kalau sighah yang kedua, bentuk yang kedua tadi pakai af'il bi. Contohnya misalkan kita buat. Kalau dicontohkan di sini di Syarah Alfiyah yaitu aqbih bil bukh atau bil bukhli. Bil bukhli, anggaplah seperti itu. Aqbih bil bukhli, apa artinya? Betapa buruknya orang yang pelit itu. Betapa buruknya orang yang pelit itu. Orang pelit itu, orang bakhil itu, aqbih. Nah di sini maka bil bukhli, al bukhlinya ini ya, al bukhlnya setelah huruf jarnya tadi, ini sepaket dengan huruf jarnya dimasukkan ke fa'ilnya. Jadi apa? Majrurun lafzon marfu'un mahallan. Ya. Majrurun lafzon marfu'un mahallan. Ya, tidak ada maf'ul bihnya di sini, tidak disebutkan. Dan ba-nya itu ba di antara fungsinya untuk penegas ya, itu ba-nya untuk zaidah penegas. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah yang bisa kita review sebelum kita masuk ke pembahasan fi'il ta'jub. Kita ulangi lagi, ada dua sighah beserta i'rabnya, Anda ulangi lagi, yaitu ya, sighah yang pertama ma'af'ala, ma-nya itu mubtada'nya, af'ala itu khabarnya, setelah af'alanya itu maf'ul bihnya, ya. Contohnya ma'asana ya zaidan atau ma'ausa'a al-hadiqata, itu juga boleh.
Terus kalau mau bentuk kedua, tadi bentuk pertama khobarnya itu jumlah fi'liyah, af'ala plus maf'ul bihnya. Kalau bentuk yang kedua, tadi sigohnya pakai fi'il amr, yaitu af'il bihi, af'il bi. Setelah bi-nya itulah fa'ilnya, ya af'ilnya fi'il amr, bi-nya itu zaidah sebagai penegas saja, hi-nya itu bihi, misalkan tadi apa? Aqbih bil bukhli, ya. Betapa buruknya orang yang perbuatan bakhil tersebut. Berarti apa? Al-bukhl di situ fa'il majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Baik, demikian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antuna sekalian. Semoga dimudahkan dalam istiqamah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.